Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Galupangestu, NPM E1I019046. Di sini saya akan sedikit memaparkan sebuah jurnal tentang teknologi konservasi dan rehabilitasi terumbu karang yang ditulis oleh Ari Dwi Santoso dan Cardono tahun 2011 dengan nama jurnal Teknologi Lingkungan. Adapun pendahuluannya, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta lebih dari 17.508 pulau. Terumbu karang yang luas melindungi kepulauan Indonesia. Walter tahun 1994 mengestimasi luas terumbu karang Indonesia sekitar 51.000 km persegi. Sedangkan Thomas Chick menyebut bahwa luas terumbu karang 85.707 km persegi. Menurut Dahuri dan Supri Haryono, dari luas terumbu karang yang ada di Indonesia sekitar 51.000 km persegi, diperkirakan hanya 7% terumbu karang yang kondisinya sangat baik, 33% baik, 45% rusak, dan 15% lainnya kondisinya sudah kritis. Kondisi terumbu karang yang memprihatinkan tersebut diperparah dengan lemahnya koordinasi dan perencanaan lembaga terkait dalam pencegahan kerusakan dan kegiatan monitoring terumbu karang. Kegiatan monitoring yang dilakukan sangat terbatas. Hanya beberapa area terumbu karang yang sedang dikaji secara rutin, sehingga data, kondisi, dan perubahan untuk keseluruhan sangat sulit diperoleh. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu fungsi ekologis terumbu karang. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mengumpulkan organisme laut untuk meningkatkan efisiensi penangkapan atau sebagai atraktan, daerah asuhan bagi biota laut, dan sebagai sumber plasma nufah. Terumbu karang juga merupakan sumber makanan dan bahan baku substan bioaktif yang berguna dalam farmasi dan kedokteran. Selain itu, terumbu karang juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai pelindung pantai dari degradasi dan abrasi. Slide selanjutnya, faktor pembatas terumbu karang. Beberapa faktor biologi fisik yang mempengaruhi terumbu karang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upwelling, kedua cahaya matahari, kejernihan air, kedalaman, suhu perairan, salinitas air laut, pengendapan, arus, dan terakhir substrat. Pada slide selanjutnya, faktor yang potensial merusak ekosistem terumbu karang. Yang pertama, aktivitas daratan. Yang kedua itu overfishing dan overexploitation, yaitu peningkatan penangkapan ikan pemakan algae akan menyebabkan konsentrasi algae di sekitar atau di permukaan karang menjadi tinggi sehingga mengganggu proses fotosintesis dari karang. Selanjutnya, praktek penangkapan ikan yang merusak. Penggunaan bahan berbahaya atau racun seperti cyanide dan racun dapat merusak karang dalam skala yang luas. Selanjutnya, vessel groundings and anchoring. Metode penambatan kapal dengan jangkar berpotensial merusak terumbu karang. Selanjutnya, wisata bahari yang merusak aktivitas bahari seperti penyelaman juga memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan akibat jangkar perahu atau terinjak penyelam pemula. Selanjutnya, tidak ada ekosistem mangrove. Jika tidak ada ekosistem mangrove yang efektif menyerap sedimen tanah, maka proses sedimentasi ini akan menutupi permukaan karang sehingga karangnya mati. Yang terakhir, pemanasan global.
Pemanasan global akan menyebabkan suhu perairan meningkat di atas ambang batas kebutuhan terumbu karang. Fenomena ini oleh banyak ahli diyakini sebagai penyebab pemutihan karang atau coral bleaching. Selanjutnya, teknologi konservasi rehabilitasi terumbu karang. Strategi pengelolaan terumbu karang. Dengan demikian, dalam pengelolaan terumbu karang haruslah mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan, melindungi, mengembangkan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi atau kualitas terumbu karang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta memikirkan generasi mendatang. Yang kedua, mendorong dan membantu pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program-program pengelolaan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat setempat serta memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan daerah yang menjaga antara upaya eksploitasi dan upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, mendorong kesadaran, partisipasi, dan kerjasama atau kemitraan dari masyarakat, pemerintah daerah, antar instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang. Pada slide ini adalah teknologi transpalasi terumbu karang buatan. Yang pertama, terumbu karang buatan. Metode sederhana ini adalah dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut agar dapat berfungsi seperti terumbu karang alami sebagai tempat berlindung ikan dalam waktu tertentu. Struktur yang dibuat dengan berbagai bahan seperti struktur beton, berbentuk kabah, dan piramida selanjutnya membantu tumbuhnya terumbu karang alami di lokasi tersebut. Dengan demikian, fungsinya sebagai tempat ikan mencari makan serta tempat memijah dan berkembang biak sebagai biota laut dapat terwujud. Selanjutnya, teknik pencangkokan. Metode ini dikenal dengan transpalasi dengan memotong karang hidup lalu ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan diharapkan dapat mempercepat generasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada. Bibit karang yang sering digunakan pada uji coba transpalasi ini adalah dari genus Acropora yang terdiri dari Athenius, Acropora fustera, Acropora formosa, Acropora hyacinthus, Acropora divaricata, Acropora nasuta, dan lain-lain. Hal tersebut diperkirakan karena spesies-spesies tersebut memiliki cabang-cabang yang kecil dan mudah rapuh. Berdasarkan pertambahan tinggi masing-masing karang tersebut, setelah berumur 1 bulan, pertambahan tinggi terbesar dialami oleh Acropora yongei, rata-rata 0,4 cm. Sedangkan pertambahan tinggi terkecil dialami oleh Acropora digitifera, yakni 0,1 cm. Yang ketiga, teknik mineral accretion. Metode ini dikembangkan oleh Thomas G. Gerogu dan Wolf Hilbert, seorang ahli biologi dari Amerika Serikat. Mereka mengkaitkan terumbu karang pada bronjong-bronjong kawat baja yang dialiri listrik atau DC direct current dengan voltage rendah. Aliran listrik yang mengalir melalui kawat baja tersebut diharapkan dapat merangsang percepatan pertumbuhan karang. Dari hasil transparansi model ini ternyata lebih cepat 3-5 kali dibanding cara transpalasi biasanya. Itulah pemaparan review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.